Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur atas nikmat-nikmat Allah SWT. Kita kembali bertemu di majelis yang mulia ini. Kita berada di hari ke-28. Jadi bulan yang paling mulia, bulan Ramadan. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabatnya, juga pengikutnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir zaman. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, Islam sebagai satu din yang Allah turunkan terakhir adalah din yang paling sempurna, seperti yang Allah katakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu ni'mati wa raditu lakumul islam madinah. Jadi pada hari ini telah aku sempurnakan, yaitu agama kalian, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu ni'mati, dan telah aku cukupkan nikmatku kepada kalian, wa raditu lakumul islam madinah, dan aku telah ridhoi Islam sebagai agama kalian. Allah juga berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyana likulli syai'in, dan kami turunkan kepadamu kitab menjelaskan setiap persoalan. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tidak ada satupun perkara kecuali Islam telah mengaturnya. Dan Allah SWT juga berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, tidaklah dia Muhammad berkata-kata kecuali wahyu yang diwahyukan kepadanya. Karenanya sumber Islam itu Al-Quran dan Sunnah. Nah, dan terkait dengan itulah maka Islam juga mengatur hal-hal yang terkait dengan muamalah, hubungan antara sesama manusia, ya. Di antaranya adalah muamalah yang terkait dengan maliyah, muamalah yang terkait dengan harta juga, ya, yaitu hubungan dengan manusia yang terkait dengan bisnis itu. Nah, di antaranya juga Islam mengatur bagaimana, yaitu penentuan upah ketika kita itu melakukan aktivitas ijarah terkait dengan jasa. Dasar penentuan upah itu adalah yakni aspek kemanfaatan, sebagaimana didefinisikan oleh para ulama, al-ijaratu hiya aqdun alal manfaati biwadin. Jadi ijarah itu adalah akad atas manfaat dengan upah. Jadi dasar penentuan upah itu adalah manfaat atau jasa yang diberikan oleh ajir, oleh seorang buruh, bukan didasarkan pada nilai barang yang diproduksi. Kalau itu cara sosialis. Sosialis penentuan upahnya itu berdasarkan nilai barang yang diproduksi. Juga bukan pada taraf kehidupan minimum, yaitu cara kapitalis. Kapitalis dalam menentukan upah itu didasarkan kepada taraf kehidupan minimum. Nah, Islam tidak demikian. Islam menentukan upah itu atas dasar yaitu adanya aspek manfaat. Karenanya didefinisikan al-ijaratu hiya aqdun alal manfaati biwadin. Jadi ijarah itu adalah akad atas manfaat dengan upah atau kompensasi.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dari segi bentuknya ada dua macam upah. Yang pertama adalah mal atau harta, yaitu upah yang berbentuk harta, baik uang maupun barang. Jadi upah berbentuk harta. Misalnya upah apa? Dengan beras, misalnya diupah dengan beras 5 kilo, diupah dengan minyak 3 kilo, atau dengan uang, itu bentuk harta. Yang kedua adalah manfaat, yaitu upah yang berbentuk manfaat. Itu juga bisa demikian. Sebagaimana Syekh Taqiyuddin An-Nabhani rahimahullah menjelaskan dalam kitabnya Saksiyah Islamiyah juz 2. Nah, dari segi ada tidaknya penentuan upah di awal akad, itu ada dua macam upah, yaitu ajrun musamma, yaitu upah yang disebutkan besarnya di awal akad, yaitu ajrun musamma. Yang kedua ajrun misli, upah semisal, yaitu upah yang tidak disebutkan di awal akad, yang besarnya ditentukan dengan cara menyamakan dengan upah semisal di masyarakat, namanya ajrun misli. Jadi ada ajrun musamma, ada ajrun misli. Jadi kalau ajrun musamma itu sudah, jadi sebelum akad itu sudah ditentukan, maksudnya ditentukan di depan, di akad awal, di awal akad. Nah kemudian kalau ajrul misli itu adalah upah semisal, yaitu upah yang tidak disebutkan di awal akad, yang besarnya ditentukan dengan cara menyamakan dengan upah semisal di tengah masyarakat. Nah, dasar tentang ajrun musamma, yaitu upah itu ditentukan di awal akad, adalah sabda Rasulullah SAW. Di dalam hadis Imam Baihaqi, Rasulullah bersabda, "Manis tajaro ajiron falya'malhu falya'lamhu ajrohu." Jadi falyu'allimhu ajrohu. Manis tajiron, barang siapa, manis tajaro, barang siapa mempekerjakan ajiron, seorang buruh, falyu'allimhu ajrohu, maka hendaknya dia memberitahukan kepadanya upahnya. Hadis riwayat Imam Baihaqi. Nah itu adalah ajrul musamma, ya, yaitu dasar upah yang ditetapkan sebelum bekerja atau di awal akad. Sedangkan dasar ajrul misli adalah qiyas. Ya, dasar ajrul misli itu qiyas didasarkan, disamakan dengan mahar misli. Adapun dalil mahar misli itu adalah hadis ini, an Ibni Mas'udin annahu su'ila an rajulin tajawwaja imra'atan walam yafrid laha sadaqan walam yadkhul biha hatta mata, faqala Ibnu Mas'udin laha mislu sadaqin mislu sadaqin nisaiha la waqsa wala syatata wa 'alaiha al-'iddah walahal mirathu, faqama ma'qilun nusinan al-asja'i faqala qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi birwa'a binti wasikin imra'atin minna mislalladzi qadaita fa fariha biha Ibnu Mas'udin, rawahu at-Tirmidzi wa Nasai. Jadi dari Ibnu Mas'ud, sesungguhnya dia ditanya tentang seorang laki-laki yang menikahi seorang wanita dan belum menetapkan padanya maharnya dan tidak dia masuk dengannya sampai dia mati. Kemudian berkata Ibnu Mas'ud, baginya semisal mahar wanita-wanita yang ada dan tidak gugur atasnya iddah, maka baginya mewarisi apa yang dimiliki. Maka dia pun berdirilah Ma'qil bin Businan al-Asja'i mengatakan Rasulullah SAW telah memutuskan
di dalam yang demikian tuh anaknya Wasik imra'atin minnah, istri kami, semisal yang kau telah putuskan, maka bergembiralah dengannya Ibnu Mas'ud. Rawahu At-Tirmidzi wa Nasai. Jadi itu yang menjadi dasar, yaitu upah misli, ajrun misli. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu, kalau misalnya upah itu belum ditentukan di awal akad, maka upahnya adalah sesuai dengan kebiasaan di masyarakat itu. Kalau bekerja seperti itu upahnya berapa. Nah itu upah yang semisal maksudnya gitu. Jadi ada dua kalau gitu, upah ada yang ditentukan di awal akad, ada upah yang tidak ditentukan di awal akad, kemudian besarannya adalah sesuai dengan apa kebiasaan di masyarakat. Karena ada orang kadang begini, berapa Pak? Niki upah pinten? Monggo pun terserah. Nah itu maka bisa masuk ke upah misli, ajrun misli. Siapa penentu upah buruh? Pada dasarnya penentuan upah didasarkan pada kerelaan, Bapak Ibu, ya, keridhaan dari dua pihak yang berakad, yaitu yang paling pokok di dalam Islam itu penentuan upah itu didasarkan pada kerelaan kedua belah pihak, yaitu antara ajir dan mustajir, antara orang yang bekerja dan yang mempekerjakan. Yang kedua, jika kedua belah pihak tidak mendapatkan kesepakatan, maka upah ditentukan oleh para ahli al-khubara yang dipilih sendiri oleh kedua belah pihak, yaitu ajir dan mustajir. Kalau misalnya antara ajir dan mustajir, orang yang bekerja dan mempekerjakan itu tidak ada kesepakatan, ya, tidak mendapatkan kesepakatan tentang besaran upahnya berapa, maka upah itu ditentukan oleh al-khubara, para ahli yang ditunjuk, disetujui oleh ajir dan mustajir. Nah yang ketiga, jika kedua pihak tidak mendapatkan kesepakatan, maka dengan yang jalur dua tadi tidak dapat kesepakatan, maka upah ditentukan oleh para ahli yang dipilih oleh negara. Jadi khubara yang dipilih oleh negara. Nah itulah jadi cara menentukan upah bagaimana. Jadi yang pertama adalah dasarnya saling ridho, penentuan itu antara ajir mustajir. Tapi kalau tidak ada kesepakatan, maka ajir mustajir memilih orang yang ahli, yaitu dari kalangan para ahli yang ditunjuk oleh keduanya. Kemudian kalau tidak ada kesepakatan juga, maka langkah ketiga, yaitu memilih para ahli yang ditunjuk oleh negara. Nah, bolehkah negara menentukan upah buruh? Di dalam Islam, negara tidak boleh terlibat menentukan upah buruh. Mengapa? Sebab dikiaskan pada larangan atas negara menetapkan harga atau tas'ir, jadi penentuan harga. Ya, dalil larangan penentuan harga itu adalah hadis An Anas qala, dari Anas dia berkata, "Ghalla si'ru ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Terjadilah harga melambung tinggi pada masa Rasulullah SAW. Harga barang-barang itu terjadi melambung tinggi. Ya, kemudian faqalu, maka mereka mengatakan, ya Rasulullah, syair lana. Faqala innallaha huwal musairul qabidu basitur razaku wa inni la arju an alqa rabbi wa laysa ahadun minkum yatlubni bi madlimatin vitamin wala malin. Rawahu At-Tirmidzi. Jadi ya, Rasulullah SAW ketika itu diminta ya agar yaitu menetapkan, yakni mematok harga ya. Kemudian karena harga-harga melambung tinggi ya, di zaman Rasul itu kemudian beliau diminta agar mematok harga. Faqalu, maka secara menengah, ya Rasulullah, syair patoklah harga untuk kami. Faqala, lalu Rasulullah SAW bersabda, innallahu wal musair dul qabidul basitu. Jadi Allah lah yang mematok, memegang, melapangkan atau menyembunyikan rezeki seorang. Dan sungguhnya aku ini la arju an al-qarabi,
dan sesungguhnya aku berharap untuk menemui Tuhanku. Walaisa ahadun minkum yatlubni, tidak salah seorang pun dari kalian menuntut aku bi madlimatin fi damin, karena kezaliman di dalam darah, wala malin, tidak juga dalam harta. Rawahu at-Tirmidzi. Jadi dari hadis ini maka ya dikiaskan dengan yaitu pematokan harga, maka negara tidak boleh ikut campur tangan dalam menentukan upah buruh. Artinya mematok. Lalu kewajiban negara terhadap buruh apa? Yaitu negara menjamin pendidikan, kesehatan, dan keamanan secara cuma-cuma atas seluruh rakyat, termasuk buruh. Jadi sehingga kalau kita lihat sekarang itu kan tidak ada jaminan dari negara. Jadi sehingga orang bekerja itu harus mengcover seluruh kebutuhannya. Kalau di dalam Islam ada kebutuhan-kebutuhan mendasar yang itu menjadi kewajiban negara untuk menjaminnya, yaitu kesehatan, pendidikan, dan keamanan, 3. Artinya negara harus melayani rakyat sehingga rakyat mendapatkan pendidikan, kesehatan, dan keamanan itu dengan cuma-cuma. Jadi di samping kemudian negara menjamin nafkah rakyatnya yang tidak mampu, termasuk buruh, sesuai dengan ketentuan syariat. Jadi dengan begitu maka bahwa ketika Islam menetapkan bahwa negara tidak boleh campur tangan dalam penetapan upah buruh, tapi adalah berdasarkan yaitu keridhaan di antara yaitu ajir dan mustajir, orang yang mempekerjakan dan orang yang bekerja. Nah, maka ini sesuatu yang sangat logis atau rasional dan akan memberikan rasa keadilan di situ. Sehingga yang terjadi adalah memang betul-betul penetapan itu aspek kemanfaatan di antara keduanya yang didapat. Nah, kalau di mana keduanya nggak sepakat, nah baru kemudian keduanya ajir dan mustajir ini, orang yang bekerjakan dan bekerja itu mencari solusi dengan yaitu menetapkan ahli yang memberikan penetapan atau mengkaji besaran upah yang layak untuk dia itu berapa. Nah, baru kalau misalnya itu tidak ada kesepakatan juga, baru mengajukan kepada negara yang akan memilih orang yang ahli ya untuk menentukan yaitu menyelesaikan perselisihan di antara ajir dan mustajir dalam masalah upah. Nah, itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yaitu bagaimana Islam itu mengatur dalam persoalan penentuan upah. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi kita. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.